Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Agus Salim. Pada kesempatan ini, kita akan belajar tentang materi Microsoft Excel. Baik, langkah yang pertama, kita buka dulu aplikasi Excel. Setelah itu, di sini kita lihat dulu laman muka dari aplikasi Excel. Di sini untuk memulai pengetikan baru kita klik pada blank workbook. Nah, di sini bisa kita lihat antar muka dari aplikasi Microsoft Excel tentunya berbeda dengan Microsoft Word. Microsoft Excel di sini tampilannya berupa kotak-kotak ya, atau disebut dengan sel. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membuat latihan sederhana, yaitu membuat tabel nilai siswa. Baik, langsung saja di sini pada aplikasi Microsoft Excel tampilannya terdiri dari kotak-kotak. Kotak-kotak ini disebut dengan sel. Ini ada, saya zoom sedikit supaya lebih jelas. Nah, kalau bagian atas ini disebut dengan dari atas ke bawah. Kalau kita klik di sini, ini adalah namanya kolom. Kemudian yang nomor ini disimbolkan dengan baris, disimbolkan dengan nomor. Untuk kolom pada aplikasi Excel disimbolkan dengan huruf. Nah, di sini cara pengetikannya, langsung kita ketik di sini misalnya tabel nilai siswa. Jadi kita ketik di sini. Nah, seperti ini cara mengetik di Microsoft Excel. Kemudian kalau ada kesalahan, misalnya kita mau mengedit lagi di sini, itu kita harus klik 2 kali pada sel permulaan kita mengetik. Jadi misalnya ini, tadi kita ketiknya mulainya dari B2. Jadi ini sel B2 harus kita klik dulu 2 kali, sehingga dia menampilkan kursor yang berkedip-kedip. Kemudian kursor itu kita bawa ke tempat yang mau kita edit, misalnya di ujungnya ini. SD itu cara mengetik di Microsoft Excel, teman-teman. Kemudian ketika kita klik satu sel, semua sel ini memiliki nama. Misalnya ini sel yang ini, sel ini namanya adalah sel B kemudian 6. Jadi duluan kita sebut kolom, kemudian baru baris. Ini namanya sel C6. Kalau ini namanya sel F7. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi kalau kita ketik sesuatu di dalam sel seperti ini misalnya, saya belajar Excel, kemudian di enter. Nah, untuk mengedit kata-kata saya belajar di Excel, kita tidak bisa ketik di depan ini. Kalau kita klik 2 kali di sini, maka seolah-olahnya di sini tidak ada sesuatu. Nah, ini tidak ada sesuatu ya.
Jadi gimana juga kita harus klik 2 kali pada awal dari sel kita ketik, yaitu di sini. Nah, kita klik 2 kali baru terlihat tulisan yang ingin kita edit. Setelah diedit kemudian enter. Nah, teman-teman, dari mana kita tahu suatu sel itu merupakan asal dari tempat mula kita mengetik? Itu caranya kalau kita klik di sini, kemudian kita lihat di baris function. Ini namanya formula bar yang di atas ini. Kalau di formula bar itu kosong, berarti sel ini tidak ada isinya apa-apa. Kemudian kalau kita klik di sini, nah ternyata sel B6 ini isinya adalah tulisan ini. Nah, kemudian sel B2 isinya adalah ini, sel B2 tulisannya ini isinya. Kalau kita klik di sini, ini C2. C2 itu kosong, tidak ada apa-apa. Kemudian D2 begitu juga. Jadi tulisan panjang ini, tabel nilai siswa itu berada di dalam sel B2. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, kemudian selanjutnya kita hapus. Cara menghapusnya tekan tombol delete di keyboard. Baik, selanjutnya kita akan membuat di sini Nah, kemudian kalau satu lagi di Excel itu kursornya itu berbeda ya. Kursornya itu dilambangkan dengan tanda plus, berwarna putih seperti ini. Baik, di sini kita klik. Kalau kita klik di tengah, maka di tengah sel itu tanda kursornya berlambang tanda plus. Tapi kalau di pinggir itu tandanya tanda seperti ini, sudah lain ya. Kemudian di sudut bawah kanan juga lain. Nanti apa maksud dari kursor itu akan kita dapat pada saat kita mengerjakan latihan-latihan berikutnya. Baik, kemudian cara mengcopy sama juga di Microsoft Excel dengan Microsoft Word, yaitu Ctrl C dan Ctrl V. Jadi ini misalnya kita ingin mengcopy ini, Ctrl C ya, Ctrl C. Nah, setelah itu kita mau menempelkannya di mana? Tempelkannya di sini. Ctrl V. Nah, kemudian begitu juga ini Ctrl C, taruh di sini, klik, baru Ctrl V. Kemudian yang atas ini boleh dihapus. Nah, mengenai cut, bagaimana? Cut itu memindahkan. Nah, jadi misalnya ini Ctrl X. Nah, kita pindahkan ke sini. Ya, Ctrl V. Ini Ctrl X, kemudian Ctrl V. Nah, begitu teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan membuat sebuah tabel sebagai latihan sederhana kita ya. Ini kita akan membuat nama siswa, kemudian ini NISN. Kemudian di sini pelajaran, mata pelajaran. Setelah diketik enter. Kemudian di sini kita buat matematika. Enter. Kemudian pada sel E di sini kita tulis matematika bahasa Indonesia. Kemudian sel F tes bahasa Inggris. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sel D5 isinya matematika. Ini sel ini harus kita besarkan. Caranya klik
arahkan mouse ke areal kolom di atas. Nah, di sini perbatasan antara D dan E. Nah, kita perhatikan mouse ketika pas berada di perbatasan garis ini, perbatasan kolom D dan E, maka mouse-nya akan berubah menjadi tanda panah kiri kanan. Di saat itulah kita bisa memperbesar dan memperkecil kolom. Nah, seperti itu. Kemudian begitu juga dengan kolom sel E5. Ini kita besarkan seperti ini. Klik saja, kemudian caranya diklik, ditahan, klik, kemudian geser ke kanan. Nah, seperti itu cara memperbesar kolom. Kemudian kita ini kolom nomor ini, sel nomor dan sel kosong di bawahnya, ini perlu kita gabungkan. Caranya seperti ini. Nomor dan di bawahnya di blok. Cara bloknya klik di tengah, kemudian tahan, tarik kemari. Nah, kemudian klik merge cell. Ini dia, merge cell. Nah, ini kan nomornya berada di bawah, kita maunya pas di tengah, berarti kita klik ini di align middle align, yang atas bawah ya. Kalau ini dia letaknya di atas, ini di tengah, ini di bawah, kita maunya di tengah. Kalau ini samping kiri, tengah, samping kanan, kita maunya di tengah. Nah, begitu juga dengan nama blok, kemudian merge cell, kemudian disenterkan di atas ya. Baik, kemudian kalau matematika, senternya ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Kemudian mata pelajaran kita ini contohnya hanya 3 saja teman-teman ya. Ini blok, cara bloknya klik di tengah sel, kemudian tarik ke kanan. Nah, kemudian baru klik merge cell. Nah, seperti itu teman-teman. Baik, kemudian langkah selanjutnya kita buat di sini jumlah. Jumlah di sini rata ya. Nah, ini bisa disesuaikan ukurannya. Kita bisa juga blok langsung 22 teman-teman ya. Nah, jadi blok 22 seperti ini, kemudian center seperti itu. Jumlah rata-rata. Nah, kemudian baru kita ini jumlahnya seperti ini. Nah, kemudian di sini kita ketik nomor 1, enter, 2, enter. Nah, di Excel itu ada autofill namanya. Jadi untuk 3, 4 dan seterusnya kita tidak perlu ketik. Misalnya kita sampai nomor 10 saja. Ini blok 2 buah. Kemudian tarik. Ya. Saya ulangi. Yang pertama diketik dulu 2, 1 dan 2, kemudian blok kedua-duanya seperti ini. Kemudian ditarik itu di sini. Nah, diletakkan mouse di sudut kanan bawah dari areal blok sehingga mouse-nya berbentuk tanda plus hitam, baru bisa ditarik. Nah, kita di situ ada tampil nomor, kita berhentinya di nomor yang kita inginkan, di nomor 10. Nah, ini nomornya bisa kita ketengahkan. Caranya klik di sini. Nah, kemudian nama.
Nah, silakan kita ketik nama siswa 10 orang. Nah, ya. Nah, teman-teman, itu contoh nama ya. Nah, kemudian ini bisa kita, jadi nama itu berada pada kolom B. Ini kolom B bisa kita lebarkan lagi. Klik di sini, kemudian kita tarik dan kita lepaskan. Nah, tarik lagi baru lepaskan. Sesuai dengan ukuran dari nama. Baik, kemudian kita isi NISN. Nah, NISN begitu juga. Ini kita isi. Misalnya ini NIS-nya 2020. 14.00.34.001. Nah, ini kolomnya boleh kita lebarkan lagi. Nah, ketika kita lebarkan, tampilannya seperti ini. Kita berarti harus diedit, teman-teman. Jadi kita klik dulu 2 kali pada kolom yang mau diedit. Nah, kemudian kita letakkan tanda petik sebelumnya. Kemudian baru kita buat. Nah, seperti ini. Kalau enggak, dia itu akan berubah ya. Untuk nomor seperti itu. Kemudian ini tanda petik juga. Ini udah dibuat otomatis. Coba saya hapus dulu. Nah, begitu juga untuk yang seterusnya. Ini juga perlu tanda petik kalau agar tidak berubah pengetikannya. Misalnya kita maunya di awalnya 0 seperti ini, 0,000,4. Itu kalau di Excel akan berubah menjadi 4. Nah,
000 000, kemudian ada angka seterusnya, maka dia akan 0 di awalnya akan dihilangkan. Jadi caranya kita harus ketik baru buat 0, kemudian buat angkanya, baru 0-nya itu dipertahankan. Nah, itu kalau di Excel, teman-teman. Baik, jadi kemudian untuk pengetikan NIS ini, kalau memang NIS-nya berurut, maka sama juga dengan seperti tadi, ya, seperti angka tadi. Jadi ini bisa kita blok. Ini kalau berurut, kemudian ditarik. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, ini ternyata tidak bisa ditarik, ya teman-teman, ya. Ada yang bisa ditarik. Nah, ini kebetulan tidak bisa. Nah, seperti ini. Ini coba kita praktekkan autofill-nya. Nah, ini tidak bisa, ya. Baik, ini boleh di copy. Coba kita copy saja. Nah, jadi cara kopinya ini Ctrl C. Kemudian kita bisa blok semuanya di sini. Ini yang kita mau Ctrl V. Nah, hasilnya akan sama. Ini boleh kita ubah menjadi 4. Klik 2 kali, ya. Oke. Nah, kemudian nilainya. Nah, nilainya ini boleh kita ketik saja, hanya sebagai contoh. Jadi contohnya 85 misalnya, ya, 75. Boleh kita ketik terus. Nah, ini hanya sebagai contoh saja. Matematikanya, kemudian bahasa Indonesianya kita ketik 90, ya. Nah, kemudian di sini bahasa Inggris kita buat 75. Nah, kemudian untuk nilainya ini bisa kita blok. Kemudian klik di Legend Center. Nah, untuk jumlah ini, teman-teman. Nah, untuk jumlah, kalau di Excel itu ada yang namanya rumus sum namanya. Jadi 85 dengan 90 dan 75 kita tidak perlu menjumlahkan dengan manual, kita bisa menggunakan rumus. Caranya kita klik tulis sama dengan, kemudian ketik rumusnya sum, SUM, kemudian buka kurung.
Nah, setelah itu kita blok nilai yang ingin dijumlahkan, yaitu nilai si Abdullah Saleh ini ya. Di blok dari sini, tekan pakai mouse, kemudian blok 3 buah ini. Nah, itu nilai dia. Kemudian tutup kurung, shift kurung. Nah, pakai shift untuk membuat tanda kurung. Itu rumusnya. Jadi itu akan dijumlahkan ya, yang di blok tuh, kemudian enter. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian baris kedua seperti itu juga, buka kurung, sum, buka kurung ya, kemudian blok. Jangan sampai terblok punya orang lain, yang terblok, yang sampai kayak ini bloknya itu udah terjumlahkan punya orang lain nanti ya. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, itu teman-teman. Jadi yang ke bawah ini kita tidak perlu mengetik semua rumus, kita tinggal tarik saja teman-teman di sini, klik di sini, kemudian klik pada sel yang mau kita copy, kemudian ini tarik di sini, autofill di sudut kolom rata-rata. Nah, kolom jumlah ini bisa kita senterkan dulu. Kemudian kolom rata-rata ini juga menggunakan rumus kalau di Excel itu. Jadi kita tidak perlu mencari rata-rata nilai dari ini ya. Kita cukup mengetik rumusnya saja. Jadi caranya sama dengan, kemudian rumusnya average. Ini hurufnya nggak mesti huruf besar semuanya ya, boleh huruf kecil juga. Buka kurung, kemudian blok. Yang di blok itu nilai mata pelajaran, tidak termasuk jumlahnya. Nah, itu ya, itu kuncinya. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, itu nilai rata-ratanya 83,3333 dan seterusnya ya. Jadi ini, kemudian ini contoh yang kedua, average, buka kurung, kemudian blok. Nah, ini saya kasih contoh salah satu teman-teman ya. Misalnya terblok sampai sini. Nah, kemudian tutup kurung, enter. Nah, itu kan salah hasilnya. Jadi cara mengeditnya, kita buka dulu, klik 2 kali dulu. Nah, kemudian ini kita hapus ya dari ujungnya. Kita hapus. Nah, sampai sini kita blok ulang. Sampai sini, kemudian tutup kurung, enter. Nah, itu 75 ya. Kemudian untuk baris selanjutnya kita tidak perlu mengetik semuanya, jadi kita bisa langsung tarik di sini. Kemudian dia akan muncul sendiri. Selain kita tarik, kita bisa juga klik 2 kali di sini teman-teman, pada titik di bawah ini, pada sudut ini, klik 2 kali. Nah, maka dia akan otomatis tercopy ke bawah. Coba kita lihat teman-teman, di sini ada yang komanya panjang dan ada komanya nggak ada koma ya. Jadi kita maunya tampilannya itu rapi. Jadi caranya biar lebih rapi, ini kita blok dulu di bawah. Nah, kemudian klik kanan. Nah, kalau disuruh klik kanan berarti harus berada pada areal yang diblok ya. Jadi kalau bloknya di sini, tidak boleh itu klik kanannya di sini ya, tapi harus tetap di dalam blok ini klik kanannya. Klik kanan. Kemudian pilih format cell. Nah, format cell ini kita pilih number. Ya, number yang kita pilih ya. Di sini ada tab di atas, kita klik number, kemudian di bawahnya ada number lagi. Nah, di sini kita pingin desimalnya itu 1 aja, berarti kita klik panah ke bawah. Kalau mau panah ke atas, desimalnya banyak, pilih panah ke bawah saja. Nah, kemudian oke. Nah, kemudian kita ratakan.
Nah, inilah nilai rata-ratanya 83,3, 75,0 dan seterusnya. Nah, ini bisa kita, jadi kolomnya bisa juga kita kecilkan otomatis teman-teman. Klik 2 kali di sini pada batasnya. Nah, pada batasnya, kalau kita klik 2 kali pada batasnya, dia akan mengecil sesuai dengan isinya. Nah, baik, langkah selanjutnya kita akan membuat di bawah ini ya, ada satu lagi. Di bawah ini kita buat tabel kecil satu lagi. Nah, di sini boleh ya. Nah, kita buat di sini saja. Nah, di sini ya. Rata nilai matematika misalnya ini. Kemudian lagi rata-rata nilai bahasa Indonesia. Ini lagi rata-rata kelas ya. Kemudian ini kita maunya di sebelah, kita buat rata kanan ya, seperti ini ya. Ini ujungnya dibuat titik 2 boleh. Kasih titik 2. Rata-rata matematika berarti sama dengan Alfirago kurung blok nilai matematika ya. Enter. Kemudian Alfirago average blok nilai bahasa Indonesia. Blok nilai bahasa Inggris. Nah, kemudian rata-rata kelas itu blok yang ini. Nah, rata-rata dari nilai rata-rata ya. Nah, ini juga kita buat desimalnya. Desimalnya itu 1 saja. Nah, ini kita buat center. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya kita buat ini judulnya, ini kita buat ke tengah kanan, kita lock, kemudian klik merge cell, ini blok juga, klik merge cell. Nah, ini boleh di bold ya. Kemudian ini kita kasih bold, kemudian kita kasih warna bawahnya ini seperti ini warnanya ya. Kemudian untuk semuanya ini bisa dibuat
Nah, ini klik kanan. Untuk kita buat bordernya, klik kanan. Kemudian format cell. Nah, kemudian di sini di tab border, ini kita pilih outline semua, inside semuanya ya. Untuk jenis baris, untuk jenis garis boleh kita pilih di sini. Untuk bawaannya ini modelnya outline dan inside ya. Oke. Nah, kita juga bisa membuat ini ya. Nah, ini bisa kita kasih warna juga seperti ini. Nah, kemudian ini di kanan format cell, ini klik outline dan inside. Oke. Nah, ini bisa kita ini kan. Nah, ini blok tengahnya, klik kanan format cell, ini di tengahnya kita buang, ini kita buang, klik di sini boleh. Nah, sehingga di tengahnya kosong ya. Nah, seperti ini jadinya teman-teman. Kita juga ini bisa kita rapikan lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kita juga bisa membuat tulisannya warna putih. Kalau warna putih tulisannya, nah, maka ininya harus warna gelap teman-teman ya, seperti ini. Kalau tulisannya warna putih, maka warna latarnya itu udah warna gelap. Nah, seperti ini. Setelah ini seperti ini teman-teman. Kemudian jangan lupa kita atur page layoutnya. Nah, page layout ini ukuran kertas ada di sini. Ukuran kertas misalnya kita pilih A4. Nah, A4 itu ukuran biasa ya, ukuran itu. Kemudian ini karena tabelnya itu panjang ke samping, maka ini kita harus pilih orientation landscape. Nah, kalau tidak dia nanti tidak muat biasanya teman-teman ya. Nah, kita di sini juga bisa mengatur marginnya. Nah, di sini margin, kemudian custom margin. Nah, ini batas pengetikan sebelah kiri, sebelah kanan ya. Ini atas, kemudian bawah, kemudian klik OK. Ini boleh diatur sesuai dengan keperluan. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sudah selesai untuk tahap pertama cara membuat tabel ya. Kemudian ini satu lagi tadi belum kita ketengahkan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, kemudian disimpan, Ctrl S ya, disimpan dengan latihan nama, spasi latihan, kemudian nomor latihan berapa. Baiklah teman-teman, terima kasih. Demikianlah latihan pertama kita tentang materi singkat ya, tentang membuat tabel di Microsoft Excel, dan kita juga belajar tentang rumus penjumlahan dan rata-rata. Terima kasih, demikianlah. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.